Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke teman-teman, jadi kali ini Kang Deso kedatangan HP ya. Ini adalah HP Oppo. Oppo ini dari Malaysia dan ini adalah model Oppo F11. Dan ini kendalanya ada di bagian baterai teman-teman. Jadi baterainya ini sudah kembung atau tidak bisa dipakai lagi ya, atau sudah rusak. Oke, dan coba saya akan buka dari HP-nya ini, Oppo versi luar negeri ya, atau Malaysia seperti ini. Dan ini adalah Oppo F11 Pro ya. Jadi bentuknya seperti ini, dan dari baterainya bukan baterai tanam ya. Oke, untuk cara mengganti dari baterai ini teman-teman, karena saya sudah cari di toko online dan di toko-toko terdekat itu tidak ada pengganti dari HP, saya ganti menggunakan baterai tanam seperti ini ya. Ini sama aja dari Oppo, dan ini Oppo seperti Oppo HP Oppo apa itu ya, saya lupa, yang intinya ini HP Oppo dari baterai Oppo. Oke. Dan untuk cara untuk merakit ini ya, kita rakit jadi versi baterai tanam ya. Dan saya sudah berusaha untuk mencari dari ukuran baterai yang asli bawaan dari HP-nya ini, tidak ada, tapi itu di Shopee Malaysia, dan itu kan jaraknya jauh teman-teman ya. Jadi saya daripada menghabiskan ongkos untuk membeli baterai dari luar negeri, mendingan saya servis aja menggunakan baterai tanam yang biasa seperti ini ya. Bisa untuk baterai-baterai yang penting ukurannya sama aja, dan saya akan memasang baterai ini di HP versi luar negeri ini ya. Oke, jadi saya sudah siapkan, ini ada dua kabel teman-teman ya. Saya akan solderkan di bagian baterai tanam ini. Oke, dan ini sudah saya dekatkan di kamera. Untuk cara pemasangannya atau untuk cara penyolderannya, di sini ada sebuah tanda ya. Di sini ada min dan plus, kita sesuaikan aja ya. Kita solderkan di min dan min, plus dan plus ya. Dan di tengah-tengah antara min dan plus itu ada tembaga kuningnya teman-teman. Diusahakan jangan sampai terhubung ya, atau tersambung dengan tembaga yang tengah itu ya teman-teman. Jadi saya kasih timah terlebih dahulu, dan kemudian saya sudut dari kabel ini, saya akan sobek sedikit aja. Oke, menggunakan solder. Oke, dan ini sudah tersobek. Kemudian saya akan langsung solder di bagian soket dari baterai tanam ini. Oke, dan ini sudah terpasang untuk dari penghubung plusnya ya, atau penghubung baterai di bagian tanda plusnya. Dan kemudian saya akan tempelkan untuk di bagian minnya. Oke, diusahakan untuk penyolderan ini jangan sampai terhubung dengan kaki satunya ya, atau dari min dan plusnya jangan sampai terhubung. Dan di tengah-tengah itu ada sebuah tembaga, jangan sampai terhubung dengan tembaganya. Walaupun kaki satunya terhubung dengan tembaga yang di tengah itu, yang penting yang satunya jangan sampai terhubung, karena bisa itu ya, baterai itu ntar konslet atau ya bahaya ya, kalau biasa kena bisa keluar api. Jadi harus berhati-hati untuk cara pemasangannya. Oke, dan ini sudah saya pasang seperti ini teman-teman ya. Dan kemudian coba saya akan ukur menggunakan multitester, apakah benar-benar baterai ini normal ya, dan kemudian tidak terhubung dengan kaki satu dan satunya. Biasanya kalau terhubung itu kondisi dari baterainya panas ya teman-teman ya. Oke, dan ini sudah saya siapkan untuk dari multitesternya. Oke, dan kemudian saya akan ukur dari tegangan baterai ini menggunakan multitester. Kita arahkan ke 20 volt ya. Untuk dari pengukuran dari baterai HP itu diusahakan di 20 volt, dan saya akan ukur di sini terdapat ada nilai 4, ya. Berarti dari kondisi dari baterai ini itu memang masih bagus, dan kemudian saya ukur tidak ada tanda-tanda short ataupun tanda-tanda ada yang menyambung ya dari kaki satu dan satunya, atau dari penghubung dari kabelnya itu tidak ada yang menyatu. Jadi aman untuk dipasang di HP-nya. Oke, lanjut, untuk saya akan pasangkan terlebih dahulu untuk di HP-nya.
Dan di sini ada kaki 3 ya, di sini ada tembaga 3. Kita sesuaikan aja mana yang min dan mana yang plus. Kita cari aja di sini. Di sini kan ada tanda di baterainya ya. Kalau yang plus itu sebelah kanan dan min sebelah kiri. Dan kemudian tadi kita akan menyolder di bagian baterai tanamnya mana yang min, mana yang plus ya. Kita harus sesuaikan, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dia akan short ataupun HP tidak akan mau menyala ya. Oke, dan ini sudah saya ukur untuk panjang dari kabelnya ini, dan kemudian saya akan potong. Oke, saya potong untuk kabelnya. Nah, saya akan silang seperti ini ya, karena untuk dari posisi dari plusnya itu di sebelah kanan, jadi saya silang seperti ini. Jangan sampai terbalik untuk cara penyambungan kabelnya ini teman-teman ya. Dan ini sudah saya sobek untuk dari sudutnya menggunakan solder sedikit aja, jangan banyak-banyak, untuk menyobek dari ujung dari kabelnya. Oke, dan ini sudah saya sobek semua, dan kemudian saya akan langsung solder ya di sini. Plus ke plus dan min ke min ya. Oke, seperti ini sudah saya paskan. Oke, saya akan kasih timah terlebih dahulu. Hati-hati untuk cara penyolderannya, jangan sampai mengenai dari atom atau dari casing dari HP-nya ya. Ntar kalau kena itu akan lumer, karena di sini adalah atoman ya, atau dari plastik, jadi agak lumer kalau kena mata solder ya. Oke, dan ini sudah saya solder untuk dari jalur plusnya, dan kemudian lanjut untuk saya solder dari jalur minnya. Saya kasih timah terlebih dahulu. Oke, dan ini sudah saya sambungkan ya. Ntar dulu teman-teman, ini lepas lagi karena posisinya agak sedikit sempit ya, karena dari tembaga dari HP-nya ini kecil sekali. Jadi harus berhati-hati, dan posisinya seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai untuk cara penyoldernya, pemasangan dari baterainya ini. Oke, lanjut untuk saya proses selanjutnya, yaitu kasih solasi double tip ya. Biasanya kalau HP-HP tanam itu kan ada pelekat di bawah baterainya agar baterai itu tidak bergoyang ataupun tidak terlepas dari timahnya atau solderannya. Kita kasih solasi double tip seperti ini ya. Kita kasih 2 aja, samping dan sampingnya ya, atau kiri dan kanan. Oke, seperti ini, agar baterai itu melekat ke casing HP-nya, Oke. Dan saya di sini akan mengganjal di bagian sini. Fungsi dari ganjalan ini ya untuk mengatasi agar solderan ini tidak menempel di bagian casing pada HP ini ya. Oke, dan ini saya akan kupas terlebih dahulu untuk solasi double tipnya. Oke, dan ini saya akan terapkan untuk baterainya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah versi-versi baterai tanam ya, seperti ini. Itu ada pelekatnya di bawahnya atau ada lemnya. Oke, lanjut untuk saya kasih double tip lagi ya untuk di bagian atasnya, untuk menutupi dari kabel ini dan untuk memperekat dari bagian atasnya agar tidak terlepas baterainya ini. Saya akan potong segini aja untuk menyesuaikan dari lebar pada bagian baterainya ini. Nah, kita kasih seperti ini ya teman-teman. Oke. Nih, karena di sini ada slot SIM-nya 2, jadi saya kasih jarak ya. Saya cari baterai yang jaraknya itu bisa untuk mencopot dari kartu SIM-nya ini. Jadi ini sudah jadi teman-teman. Oke, dan coba saya akan proses pengetesan untuk di bagian baterainya ini apakah dia bisa untuk mengecas. Dan ini ada logo baterainya teman-teman, tanda petir ya. Di sini terdapat 96% dari daya baterainya. Coba saya sambil hidupkan untuk HP-nya ini. Saya lihat di sini tidak ada tanda-tanda panas ya.
berarti kondisi dari pemasangan ini berhasil teman-teman ya. Oke, coba saya akan lihat apakah ada logo petirnya di tampilan pada HP-nya ini. Oke, di sini ada tanda petirnya dan masih terdapat 96%. Sambil saya cas, coba saya akan tunggu apakah dia menambah untuk proses pengecasan ini. Bentar dulu teman-teman. Kita tunggu ya. Proses untuk penambahan dari persentase baterainya ini. Oke, dan ini sudah sudah mengecas. Coba saya akan tunggu beberapa menit apakah dia menambah ke 97. Jadi saya akan tunggu untuk proses pengecasan ini. Saya akan taruh HP-nya sebentar dan kemudian saya akan nyalakan lagi apakah dia menambah ke 97 ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah menunggu beberapa menit tadi. Ternyata saya lihat di sini sudah menambah di 97%, tadi dari 96 ke 97 ya, 7%. Jadi memang baterai ini sudah jadi untuk dipakai di HP ini. Dan untuk cara pemasangannya sudah sukses, di sini aman-aman saja, tidak ada tanda-tanda panas. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Deso Official ini dengan cara di like, di subscribe, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Deso Official ini. Oke teman-teman, jadi saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.